Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Januari tahun 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, semua jabatan fungsional tidak terkecuali jabatan fungsional penyuluh hukum tidak lagi bekerja berdasarkan butir-butir kegiatan, akan tetapi berdasarkan ekspektasi kinerja atau yang disebut ekspektasi. Ekspektasi adalah harapan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara, di mana penilaian angka kredit pejabat fungsional penyuluh hukum dilaksanakan melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik. Lalu bagaimana dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya? Untuk Permenpan sebagaimana dimaksud, yaitu Nomor 3 Tahun 2014 ini, wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini mulai diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 60 huruf XX dan pasal 61 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian bagaimana tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum jika dalam melakukan tugasnya tidak lagi berdasarkan butir-butir kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Sahabat penyuluh, untuk tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum saat ini, berdasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KP.05.01 Tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan, penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum. Dalam ketentuan umum disampaikan bahwa jabatan fungsional penyuluh hukum, bahwa tugas yang dilaksanakan yaitu untuk memenuhi ekspektasi kinerja guna pencapaian target organisasi. Dengan pengelolaan kinerja berorientasi pada pengembangan kinerja pejabat fungsional penyuluh hukum, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pejabat fungsional penyuluh hukum, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional penyuluh hukum. Evaluasi kinerja pejabat fungsional penyuluh hukum dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan predikat capaian kinerja unit kerja. Capaian kinerja unit kerja menentukan
pola distribusi predikat kinerja pegawai dengan rincian sebagai berikut. Pertama, apabila predikat kinerja unit kerja istimewa, maka sebagian besar atau maksimal 70% pegawai memiliki predikat kinerja sangat baik, dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja baik, butuh perbaikan, kurang, dan atau sangat kurang. Kedua, apabila predikat kinerja unit kerja baik, maka sebagian besar atau maksimal 70% pegawai memiliki predikat kinerja baik. Harus ada pegawai dengan predikat kinerja butuh perbaikan dan atau kurang, dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik dan atau sangat kurang. Ketiga, apabila predikat kinerja unit kerja butuh perbaikan atau cukup, maka minimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja butuh perbaikan, dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik atau maksimal 10%, baik, kurang, dan atau sangat kurang. Keempat, apabila predikat kinerja unit kerja kurang, maka minimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja kurang. Minimal 10% pegawai memiliki predikat kinerja butuh perbaikan, dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik atau maksimal 10% baik dan atau sangat kurang. Kelima, apabila predikat kinerja unit kerja sangat kurang, maka minimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja sangat kurang. Harus ada minimal 10% pegawai yang memiliki predikat kinerja kurang dan atau butuh perbaikan. Pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja baik, dan tidak ada pegawai dengan predikat kinerja sangat baik. Capaian kinerja unit kerja ditetapkan oleh pimpinan satuan unit kerja di atasnya dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari satuan unit kerja yang membidangi perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian, dan atau pengawasan. Predikat kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional baik secara periodik maupun tahunan. Penetapan predikat kinerja mempertimbangkan kontribusi pejabat fungsional terhadap capaian kinerja unit kerja. Penilaian angka kredit pejabat fungsional dilaksanakan melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Adapun kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi pejabat fungsional harus memenuhi persyaratan ketersediaan kebutuhan jabatan atau formasi, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Tugas jabatan penyuluh hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum yaitu penyebarluasan informasi hukum, penyusunan program penyuluhan hukum, pelayanan konsultasi hukum, pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum, dan kemitraan penyuluhan hukum. Ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum berupa penyebarluasan informasi hukum. Untuk penyuluh hukum ahli pertama, ruang lingkup kegiatan penyebarluasan informasi hukum yaitu menyusun peta penyuluhan hukum tingkat kecamatan, melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung,
dengan segmentasi audiens seperti pelajar dan mahasiswa, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Untuk penyuluh hukum ahli muda, ruang lingkup kegiatan penyebar luasan informasi hukum yaitu menyusun peta penyuluhan hukum tingkat kabupaten atau kota, melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung dengan segmentasi audiens seperti masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan atau lembaga swadaya masyarakat, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Untuk penyuluh hukum ahli media, ruang lingkup kegiatan penyebar luasan informasi hukum yaitu menyusun peta penyuluhan hukum tingkat provinsi, melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung dengan segmentasi audiens seperti instansi penegak hukum dan atau instansi pemerintah, serta mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan. Untuk penyuluh hukum ahli utama, ruang lingkup kegiatan penyebar luasan informasi hukum yaitu menyusun rekomendasi kebijakan peta penyuluhan hukum serta penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung tingkat nasional. Kemudian ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berupa kegiatan penyusunan program penyuluhan hukum yaitu untuk penyuluh hukum ahli pertama yaitu melakukan penyusunan program penyuluhan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli muda yaitu menganalisis penyusunan program penyuluhan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli media yaitu mengevaluasi penyusunan program penyuluhan hukum. Dan untuk penyuluh hukum ahli utama yaitu menyusun rekomendasi kebijakan terkait penyusunan program penyuluhan hukum. Untuk ruang lingkup kegiatan berupa pelayanan konsultasi hukum. Untuk penyuluh hukum ahli pertama, yaitu memberikan layanan konsultasi hukum dan atau informasi hukum dengan kompleksitas rendah. Untuk penyuluh hukum ahli muda, yaitu memberikan layanan konsultasi hukum dan atau informasi hukum dengan kompleksitas sedang. Untuk penyuluh hukum ahli media yaitu memberikan layanan konsultasi hukum dan atau informasi hukum dengan kompleksitas tinggi. Dan untuk penyuluh hukum ahli utama yaitu memberikan layanan konsultasi hukum yang membutuhkan analisis dan kajian lebih lanjut serta melakukan evaluasi dan atau menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan konsultasi hukum. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berupa pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli pertama yaitu membentuk dan melakukan pembinaan kelompok sadar hukum, membentuk desa atau kelurahan binaan sadar hukum, mempersiapkan atau mengumpulkan dokumen dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli muda yaitu melakukan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, serta menganalisis dokumen dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli media yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, serta mengevaluasi dokumen dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Untuk penyuluh hukum ahli utama yaitu menyusun rekomendasi kebijakan terkait kegiatan pengelolaan desa atau kelurahan sadar hukum dan bantuan hukum. Adapun untuk ruang lingkup kegiatan kemitraan penyuluhan hukum, baik penyuluh hukum ahli pertama, penyuluh hukum ahli muda, penyuluh hukum ahli media, dan penyuluh hukum ahli utama, kegiatan yang dilakukan yaitu
sama-sama melakukan pengembangan kemitraan atau jejaring penyuluhan hukum dengan pemangku kepentingan terkait. Sahabat penyuluh, saya sampaikan bahwa ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan kegiatan yang mencerminkan karakteristik kerja jabatan fungsional penyuluh hukum yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai penyuluh hukum. Penyuluh hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Penyuluh hukum wajib melaksanakan tugas dan fungsi sekurang-kurangnya 1 dari 5 ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang disebutkan tadi. Selain tugas dan fungsi, berdasarkan ruang lingkup kegiatan penyuluh hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain berdasarkan penugasan pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, serta tugas dan fungsi lainnya dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Untuk pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Pejabat penilai kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan, sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal terkait dengan konversi predikat kinerja, akumulasi angka kredit, dan penetapan angka kredit mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Pejabat fungsional penyuluh hukum yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik jenjang mengusulkan permohonan uji kompetensi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melampirkan hasil penilaian kinerja 1 tahun terakhir, lembar konversi predikat kinerja pejabat fungsional ke angka kredit periodik atau tahunan, lembar akumulasi angka kredit pejabat fungsional, dan pak terbaru atau integrasi yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Sahabat penyuluh, demikian tentang tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluhan hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.KP.05.01 Tahun 2024 tentang ruang lingkup kegiatan penilaian kinerja dan konversi predikat kinerja jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.